Halo sahabat pemburu amatir, pernahkah kalian membayangkan sesuatu yang awalnya hanya iseng bisa berubah menjadi jalan hidup yang penuh keberkahan? Inilah kisah tentang seorang pria sederhana, lulusan sekolah dasar, yang dulu hanya bekerja sebagai kuli bangunan. Bahkan, ia sering diremehkan oleh orang-orang di sekitarnya. Namun hari ini, mereka yang dulu meremehkan justru datang kepadanya, meminta pekerjaan. Halo sahabat pemburu amatir, pernahkah kalian membayangkan sesuatu yang awalnya hanya iseng bisa berubah menjadi jalan hidup yang penuh keberkahan? Inilah kisah tentang seorang pria sederhana, lulusan SD, yang dulu hanya bekerja sebagai kuli bangunan. Bahkan ia sering diremehkan oleh orang-orang di sekitarnya. Namun hari ini, mereka yang dulu meremehkan justru datang kepadanya, meminta pekerjaan, bahkan belajar darinya. Namanya Suwardi, pria asal dusun Sabrang Wetan, Sleman, Yogyakarta. Siapa sangka, dari tangannya lahir sebuah usaha budidaya belut yang kini bukan hanya menghidupi keluarganya, tapi juga menginspirasi banyak orang. Awal mula yang sederhana. Semuanya berawal sekitar tahun 2018. Saat itu Suwardi tidak punya niat membangun usaha. Ia hanya sedang bermain bersama anak-anak di sawah, lalu menangkap belut kecil. Belut itu ia goreng, ternyata rasanya enak sekali. Dari situ muncul ide, bagaimana kalau belut yang lebih besar? Ia pun membeli 2 kilo belut, 1 kilo untuk dimakan, 1 kilo lagi dipelihara. Awalnya hanya untuk stok pribadi, supaya kalau ingin makan belut tidak perlu repot mencari. Siapa sangka, langkah kecil itu menjadi pintu rezeki yang besar. Jalan penuh tantangan. Percobaan pertamanya gagal. Begitu juga percobaan kedua dan ketiga. Tapi Suwardi tidak menyerah. Hingga percobaan keempat, akhirnya berhasil. Dari 1 kolam kecil berkembang menjadi 6 kolam. Saat panen tiba, ia bingung menjual hasilnya kemana. Awalnya hanya ditawarkan ke tetangga, tapi responnya minim. Sampai akhirnya, atas saran teman, ia mencoba mengunggah foto-foto belutnya di Facebook. Dan dari situlah permintaan mulai membanjir, bahkan dari luar daerah hingga luar negeri. Dari ejekan jadi motivasi. Tentu tidak semua berjalan mulus, ada yang meremehkan. Saat Suwardi mencari keong sawah untuk pakan belut, orang bertanya sinis, "Belut kok dipelihara? Siapa yang mau beli?" Tapi Suwardi punya jawaban sederhana. Jika kambing atau sapi butuh modal besar, belut cukup dengan modal kecil. Dari situlah ia membuktikan, dengan belut pun bisa hidup sejahtera. Rahasia kesuksesan menurut Suwardi ada 3 kunci sukses budidaya belut. Pengetahuan, pengalaman, dan kesabaran. Pengetahuan, agar kita tahu jenis belut mana yang cocok dibudidayakan. Pengalaman, karena setiap kegagalan memberi pelajaran. Dan kesabaran, karena belut butuh waktu sekitar 4 bulan sebelum siap panen. Dengan modal 1 juta rupiah untuk kolam terpal sederhana ukuran 1 kali 2 meter, hasil panen bisa mencapai 40 kilo. Jika dijual di harga standar, omset bersih bisa tembus lebih dari 1.400.000 dalam 4 bulan. Melebar kemana-mana. Kini permintaan belut semakin tak terbendung. Pesanan mencapai lebih dari 1 ton per minggu. Bahkan ada investor dari Jepang yang meminta pasokan rutin. Namun karena keterbatasan produksi, Suwardi belum bisa memenuhinya. Ia pun berencana menambah 1.000 kolam baru dan membuka wisata edukasi belut. Tidak hanya itu, ia juga mendirikan resto serba belut. Dari rica belut, tongseng, sambal belut, hingga keripik belut sebagai oleh-oleh. Filosofi hidup bagi Suwardi, pendidikan bukanlah penghalang. Meski hanya lulusan SD, ia membuktikan bahwa kesuksesan lahir dari tekad, kerja keras, dan doa. Pesannya sederhana, jangan terlalu fokus pada tujuan besar sejak awal. Jalani dulu, nikmati prosesnya, cintai bidang yang kita tekuni. Dan kini, kisah Kang Suwardi bukan hanya tentang belut, tapi tentang semangat, kesabaran, dan bukti bahwa siapapun bisa berhasil jika tidak takut mencoba. Sahabat pemburu amatir, inilah cerita inspiratif kita hari ini. Dari seorang kuli bangunan menjadi pengusaha sukses belut. Semoga kisah ini memberi semangat baru bagi kita semua untuk berani mencoba hal baru. Jangan lupa dukung terus channel Pemburu Amatir dengan cara like, komen, share, dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif berikutnya.